mau makan di rumah karena udah lama kayaknya nggak makan makanan rumahan gitu. Betul. Ya. Nah sekarang episode 1, karena cuma ada 2 episode. 2 episode. Cuma ada 2 episode. Jadi episode 1 Rumah Vivi. Jadi toginya pakai tahu juga guys. Oh ibu kelihatan ya, bu nggak bantuin masak tadi bu ya. Aku udah hampir sebulan nggak makan jengkol. Oh wow. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng. Assalamualaikum. Hai guys. Nih hal dajahal. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di Bang Acara, gue Desti. Gavi. Di video kali ini kita mau episode makan di rumah. Bener mama langsung. Kita mau makan di rumah karena udah lama kayaknya nggak makan makanan rumahan gitu. Betul. Nah sekarang episode 1, karena cuma ada 2 episode. 2 episode. Cuma ada 2 episode. Jadi episode 1 Rumah Vivi. Nanti episode 2 Rumah Desti. Oke guys. Tapi kalau di rumah Vivi saat ini hari ini Ya, itu yang menunya ada apa aja? menunya ada tumis toge. Oh iya, tunggu HP gue. Tumis toge. Cuma ada 2 episode. Emang. Aduh. Walaupun 2 episode kan, walaupun sekarang kan yang pertama kan dimasakin oma. Iya, nanti kita bisa dimasakin siapa? Iya, dimasakin misalkan Suami. Suami. Ya kan yang penting rumah Vivi, rumah Desti, betul kan? Masakan suami pernah nggak sih? Pernah, tapi dulu ini Agung doang yang masak sahur. Tapi Dia kan belum. Iya. Lupa saya ya. Boleh tuh, boleh. Jadi segmennya memang rumahan. Iya. Ya kan? Oke, Seru tuh. silakan Ibu. Komen Jadi aja ya guys. Nah ini ada tumis toge, ini requestan aku. Togenya tuh dipakein sama udang rebon, sama cabe. sama cabai rawit itu tidak boleh tertinggal. Dan ada ikan kembung pakai pete sama tempe. Nah jarang kan ditemukan di rumah aku pakai pete. Nah biasanya Ada kan behind jengkol. story ya? Biasanya kan Boleh jengkol. diceritakan ya? Jadi ya aku tuh udah nyari jengkol ke semua pasar yang di dekat rumah aku ya guys ya. Gak ada, stoknya benar-benar kosong karena harga jengkol sekarang tuh kayak harga daging. Sama banget. Iya, jadi si pedagang pun nggak berani bawa dan ngejual karena takut nggak laku. Mahal banget. Mahal banget, sekilonya tuh bisa sampai 120.000. Coba di daerah kalian guys. Jadi aku udah hampir sebulan nggak makan jengkol. Oh wow, sangat-sangat. Makanya aku udah lagi. Aku udah makanya pas gue ini ya ngeluh ya sama lagi gue. Tadi gue tuh udah cek di Grab kan. Bete banget dah jengkol, susah banget gue bilang gitu. Ya udah sih puasa kali-kali makan jengkol. Jadi Tapi mau ganti pete. mau nanya Pak, pohon jengkol tuh gimana sih? Pohon jengkol pohon biasa tinggi. Oh iya, nggak bisa Iya. kita tanam jengkol sendiri. Bisa, maksudnya tapi kan lama dan jengkol juga itu musim-musiman guys. Oh gitu. Iya, gitu ya guys ya. Kayaknya Ibu belum makan nih ya sepertinya. Iya, saya belum makan beneran. Oke. Jadi toginya pakai tahu juga guys. Oh, Ibu kelihatan ya, Bu nggak bantuin masak tadi Bu ya. Ada tahunya juga, tapi tahunya kayak cimit cuman berapa potong aja guys. Iya, sisaan tadi ada. Iya. Tapi gue bingung ya, Mama, kenapa sih? Semua makanan di kulkas bisa jadi makanan Ya, loh. apapun. Jadi apa yang ada sisa di kulkas itu dicampur-campur guys. Bener. Kan lagi ada nyokap gue di rumah. Itu ada kembang kol atau apa gitu, intinya tuh nggak kemasak-masak sama gue Mbak, karena ibu juga nggak tahu dimasak apa. Iya, Tiba-tiba di rumah gue ada capcay. Demi apa? Iya, gue tanya Mama belanja enggak, ini pakai yang dari rumah aja, dari kulkas aja. Oh, terus gue sama Mbak kayak, Mbak kok kita nggak kepikiran sih Mbak? Gue waktu itu pernah nyokap gue masak apa ya? Kayak labu siam itu. Dia gue kan sebenarnya nggak suka labu siam. Terus Sama nyokap gue tuh diiris tipis-tipis, terus ditumis pakai cabai rawit hijau. Bah, itu enak banget. Tapi dia masih kriuk-kriuk ya, jadi nggak langsung nggak yang paham. Jadi pasti banget kriuk-kriuk pakai cabai, enak banget. keren dah Mama. Silahkan Ibu tuan rumah dulu ya. Ya guys ya. Nah, jadi ada tempe, ada tahu, jadi suka-suka lu mau makan yang mana. Lengkap Lengkap ya, tapi guys. bagus loh, proteinnya ada. Iya, keren kan? Protein nabati, hewani. Iya, betul. Nah, kita jangan tidur lupa pakai ikan. Ikan kembung ini ikannya baik buat anak-anak ya guys. Yoi. Dan orang dewasa kita juga bagus. Kita juga butuh vitamin Bu, jangan lupa iya, ya. betul. Bismillah. Nikmat banget ya, enak banget, Masya Allah. Nah kalau pete dipotong-potong gini happy gue. Iya.
Karena pete tuh gampang banget ada itunya loh guys. Tahu kan guys maksud aku? Pete, toge, ikan. Tapi kalau pete dimasak sama kulitnya gini, boleh dimakan gak sih kulitnya? Gue makan kulitnya. Oh gitu? Boleh, terus gue cobain kulit pete. Bismillahirrahmanirrahim. Edan, enak banget. Enak banget. Makanan kayak gini tuh emang didapetin cuma di rumahan. Jarang tahu kalau misalkan kayak warteg pun, ya kan? Walaupun sebenarnya makanan ya ibaratnya pasti ada yang jual gitu loh, kayak ikan disambelin. Nikmat banget guys. Masya Allah emang enak banget. Nikmat banget, Masya Allah. Lu malam lagi masak apa? Sama kecap. Mantap juga nih. Iya. Kalau di rumah aku guys, hampir setiap hari tuh masak. Kayak kadang-kadang aja sih nggak masak kayak gitu. Kalau di rumah aku kadang-kadang doang sesuai requestan. Misalnya Lagi pengen banget masak pare. ya, nikmat banget dah. Soalnya kalau dipikir-pikir di rumah lu tuh yang makan dikit-dikit tau makannya. Iya kan? Karena gue untuk saat ini kan nggak tinggal sama keluarga gue, maksudnya nggak tinggal sama nyokap gue, bokap gue gitu loh. Mereka kan datang kalau kadang-kadang doang kan. Jadi biasanya tuh dulu tradisinya tuh kan kalau misalnya tinggal sama mama papa tuh ada makan siang. Gue masih tradisional sampai sekarang gitu. Jadinya kalau di gue tuh nggak ada karena pertama gue pun makan siang di luar sama kalian, ngerti nggak sih? Terus Arfa juga kadang di luar, jadi emang di rumah gue tuh jarang yang ada makan siang. Kalian takutnya malah nggak kemakan ya? Iya, hari libur keluar. Jadi kayak itu. Ya. Karena sebuah ada tradisi kayak gitu, tapi memang kayak agak sulit gitu. Nah, seringnya hotpotan malam-malam sama adek gue masih tuh kayak. Jadi makan malamnya kita hotpotan tuh, baru kita bener-bener kayak bareng gitu. Paham. Tapi kalau makan malam bareng, makan siang bareng yang kayak lauk nasi gitu jarang banget. Jadi lebih kalau misalkan kalian lapar ya udah ambil sendiri, makan sendiri. Bener sih guys. Balik lagi ke tradisi. Gue nonton film atau apa ya? Jadi dia tradisi keluarganya makan malam harus di rumah. Siapapun jam makan malam harus udah di rumah. Jadi harus makan bareng keluarga gitu. Pengen tau gue kayak gitu. Tapi bener sih, coba dibiasain. Kadang sambil makan, sambil ngobrol kan, maksudnya kayak kegiatan hari itu gimana. Bener. Nah terus kemarin ya, gue jarang ada makan malam gitu-gitu juga karena adalah yang tiba-tiba gue diet, adalah ini, adalah itu. Jadi kayak misalnya Arfa ngajakin makan, sayang makan. Misalnya aku lagi nggak makan malam lagi, adalah yang kayak gitu-gitu walaupun itu on off ya. Tapi adalah yang kayak gitu-gitu akhirnya jadi nggak kebentuk-bentuk gitu tradisinya. Betul. Gue juga kalau jadi lu tiap hari dimasakin ini itu, gue juga susah diet sih, Dut. Mantap banget. Kayaknya gue pengen nambah. Siapa pas nambah? Gue support. Terus gue lihat ya, gue nggak tahu sih keluarga lain gimana. Nyokap lu tuh bahagia banget kalau ada orang lain datang terus makan. Iya. Ya nggak Itu sih? paling sedih. Makanya nyokap gue tuh kadang, misalkan masak nih hari Nasi ini. guys, nambah guys. Misalkan hari ini masak. Enak banget. Terus nggak habis nih buat besok. Iya. Nah kadang besoknya nyokap gue nggak mau masak. Kayak nggak mau, nanti mau masak yang makanan kemarin nggak laku. Tapi emang bener sih. Paham. Tapi nyokap Vivi definisi ini sih guys, tahu nggak sih ibu-ibu yang apa ya, yang benar-benar dicintai sama semua teman-temannya gitu, ngerti nggak sih? Alhamdulillah guys. Ya nggak sih? Nggak yang recet, tapi jangan temenan sama itu, Epi ya, kayak gitu. Betul. Orang kesini makan, pokoknya sudah makan. Yang keluar dari kata-kata nyokapnya, Epi itu yang pertama kali makan. Karena nyokap gue tuh biasa buat masak buat RT banyak banget, gue juga bingung. Iya. Jadi kadang apalagi sekarang kayak misalkan kemarin kan bokap gue belum nyampe. Jadi di rumah ibaratnya isi rumah tuh cuma gue, Agung, nyokap bertiga kan. Masaknya tetap aja kayak seakan-akan tuh ada Om Rudi, ada bokap gue, ada siapa, paham gak sih? Kayak, jadi pasti makannya tuh nggak pernah habis, pasti sisa jadi kebuang. Jadi kayaknya nyokap gue tuh udah nggak ngerti nakarin buat masak sedikit, paham nggak? Atau nyokap tuh masak banyak itu kayak prepare aja takutnya temen lo dateng atau temen dateng. Jadi kadang ya gitu, paling gue ngirim makan ke karyawan gue. Nah ya kan, kayaknya emang suka gitu loh. Oh, sayang banget kalau misalkan kebuang guys.
menurut gue ya. Ciri-ciri apa tipe-tipe orang juga beda-beda loh. Tipe-tipe orang apa? Ada orang yang memang suka menjamu. Ada orang yang cuek aja. Nah, gue termasuk orang yang pengen bisa kayak naluriah menjamu, tapi ternyata outputnya ya gue biasa aja. Biasa aja gimana? Gini, misalnya gini, temen-temen gue main ke rumah. Terus ya udah mereka datang ngobrol karena gue udah ngerasa deket banget. Di perasaan gue, di alam bawah sadar gue tuh ngerasa ya udah mereka mau minum tinggal ngambil. Ngerti nggak? Mereka mau minum tinggal ngambil. Tapi ada orang yang udah seberapa deket kalian, kayak udah datang tuh masih kayak makan dulu yuk, makan, minum. Iya. Ada ini ada kopi semua dikeluarin gitu. Iya, ngerti. Gue keren banget orang-orang kayak gitu. Ada kakaknya temen gue main ke rumah, misalnya lu punya kakak, gue main nih ke rumah lu, temen-temennya tiba-tiba buka pintu, nih ada ciki-ciki, ada ini, ngerti nggak lu? Ngerti. Kayak keren banget loh yang bisa menjamu kayak gitu. Gue pengen kayak gitu, tapi secara natural gitu. Bukan yang kayak, aduh gue harus menjamu nih, biar gue harus menjamu, nggak gitu, ngerti nggak sih? Tapi gue sebenarnya juga tipe orang yang sama kayak lu sih, kayak kalau udah ngerasa deket banget, lo ambil sendiri aja. Bahkan sampai kita berdua tuh kadang ditegur emak masing-masing. Iya. Tapi ya gimana ya guys ya, karena ya anggap aja rumah sendiri kan, gitu kan. Bener sih. Kadang tuh emak kita sampai negor kayak, kasih dong temennya minum, kasih dong ini minum. Karena di otak kita tuh kayak, ntar juga dia mau minum ngambil sendiri gitu. Gue tuh ngejamu banget kalau emang nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Pasti kayak, lo mau minum apa? Ntar gue orderin apa. Alvel tipe yang ngejamu banget. Ngerasa nggak? Iya. Ya, ntar tiba-tiba beliin fore atau kalau nggak mikirin apa, Alvel tuh tipe yang ngejamu banget. Gue kayak gitu ketemu sama orang yang jarang banget ketemu. Terus ketemu ya kan, terus main ke rumah lu. Ya. Bener. Gue juga. Kalau jarang banget ketemu gue kayak gitu. Coba kalau kalian gimana guys? Tuh nikmat banget tadi makan. Insya Allah. Ternyata apa namanya? Kulit pete enak banget deh. Gue kan suka banget kulit pete digoreng gini. Coba kalau kalian makan pete gimana? Kayaknya mereka makan pete makan biji doang ya? Kali ya. Kalau gue kulit pete enak banget guys kalau digoreng. Kalau gue makan sih guys. Semoga dari obrolan kita ini guys sambil kalian nemenin kita makan. Masya Allah iya, kita nggak nge-review apapun ya guys di sini, maaf ya, kita cuma makan terus ngobrol doang. Enggak kasinan kan? Iya, tapi enak. Tapi kurang pedes karena kayak cabenya nggak pedes. Apa? Pedes dir? Pedes ya? Nih lihat. Soalnya Oke lah untuk balado ini pedas. Iya. Soalnya kayak nyokap gue masuknya cabai pure apa? Keriting doang. Nggak bakal rawit. Maaf banget guys, kita sampai lupa nge-review karena kita kasihkan ngobrol. Jadi memang judulnya kalian temenin kita makan. Terus mau review gimana lagi, ini enak banget. Enak banget guys. Iya, kalau tanya resepnya nanti Vivi tulis di deskripsi. Ya, coba ya. Lu tanya nyokap lu. Ini simpel sih, tumis toge dan balado aja nggak sih? Tapi ini enak banget. Alhamdulillah ya guys. Tapi gue juga bingung ya. Apa? Mak tuh kenapa masak enak banget? Ya. Gue kadang mikirnya gini loh. Kan ini simpel cabai ya. Gue tuh kadang masih suka. Ini cabainya udah matang belum ya? Lu gitu nggak? Kayak takut, kayak kadang kan rasanya kalau belum matang banget atau udah matang banget nanti kegosongan, rasanya rasa gosong dikit. Cabai nakarin mateng nggak matengnya tuh. Apalagi sekarang udah jarang banget masak gue. Nggak usah itu Dut, gue tiap kali mau masak sesuatu sesimpel apapun, misalnya tumis toge, tumis apapun, itu kan tumis kan gampang ya. TikTok cara memasak tumis toge. Tapi bener sih. Abis itu hari ini bisa, besoknya lupa lagi. Bener sih. TikTok lagi cara memasak tumis kangkung. Bener sih. Gak bisa kayak mama gitu, mama pengen kangkung deh. Oke, kangkung jadi. Gue yang masih ngeliat resep kalau mau masak ayam kecap. Ah itu lagi, gue juga pasti. Gue ayam kecap. Nah, tapi alhamdulillah gue nonton YouTube sendiri guys. Ayam kecap gue. Iya. Terus pakai terasi, cabai hijau, cabai rawit merah, boh itu enak banget. Gue lupa banget. Kayak gue disuruh ngulang pun gue nggak tahu. Karena nyokap gue bikin ayam kecap, rasanya
rasanya beda sama ayam kecap yang gue bikin. Paham Paham. nggak? Jadi kalau misalkan nyokap gue mau makan ayam kecap versi YouTube kita, pasti disuruh gue yang iniin, yang nakerin bumbu. Paham. Gitu guys. Itu lo suruh gue bikin lagi, gue juga nggak bisa. Lupa, gue nonton YouTube gue juga. Ya sudah guys, alhamdulillah sudah kenyang. Terima kasih Bu Vivi. Nanti ditunggu ya episode selanjutnya di Iya, rumah saya. Masak iya. apa saya juga nggak tahu. Apakah di rumah baru, Iya, bener. rumah kontrakan baru maksudnya ya. Gak apa-apa, kita doa rumah baru juga bener. Amin ya Allah. Oke guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support kita. Sarangin. See you next video. Bye.